Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Septi Afriani. Nah, hari ini kita akan membahas video yang part 6. Nggak kerasa ya, ternyata udah sampai part 6 aja. Nih buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai 5-nya, jangan lupa tonton dulu. Tinggal klik playlist FRPPG, linknya ada di deskripsi video, atau klik yang bagian atas ini yang muncul di pojokan ya. Soal nomor 1. Berikut ini beberapa peristiwa dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kronologi peristiwa yang terjadi pada tahun 1945 secara berurutan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah titik-titik. Oke, kita cek satu-satu ya. Pertempuran 5 hari di Semarang itu terjadi 15-19 Oktober 1945. Kemudian rapat IKADA itu 19 September 1945. Bandung Lautan Api itu 23-24 Maret 1946. Dan insiden bendera di Surabaya itu 10 November 1945. Jadi yang pasti nggak masuk itu yang ini nih tahun 1946 yang Bandung Lautan Api. Jadi yang ada nomor 3-nya pasti udah jelas salah. Lanjut antara D atau E gitu kan. Yang paling awal itu dimulai dari bulan September ya. September dulu berarti yang rapat IKADA. Ini nih yang nomor 2 dulu ya. Yang ini rapat IKADA September, kemudian lanjut Oktober berarti 1 yang pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi ini dulu rapat IKADA 5 hari di Semarang, lanjut November itu di Surabaya. Jadi 214 jawabannya yang D. Soal nomor 2. Bacalah teks berikut. Oke, langsung ke pertanyaannya ya. Penulisan menggunakan huruf tegak bersambung yang komposisinya sama dari kalimat tersebut adalah titik-titik. Bu Ani mengajarkan kepada peserta didik untuk menulis indah dengan huruf tegak bersambung. Ia akan menilai ketepatan penulisan setiap hurufnya dalam komposisi yang benar. Ia mendiktekan sebuah kalimat, kotak tempat menabung di rumah gitu. Nah, ini huruf tegak bersambung, aku tulis lampirin ini ya gambarnya, cara atau aturan untuk huruf-huruf tegak bersambung. Kalau berdasarkan ini, kalau kayak gini sih dihafalin mungkin agak susah ya, jadi tinggal dibayangin aja. Pasti teman-teman udah hafal ya cara nulis tegak bersambung kan. Yang bagian pertama tuh ada yang ini nih yang cuma satu baris itu ya, kayak A, kemudian C, E, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini salah ketik ya teman-teman, ini enggak. Oke, ini yang sama komposisinya. Kemudian ada D dan T, dia yang 2 baris ke atas gitu kan. Terus yang ke atas lebih tinggi lagi, yang 3 baris itu B, H, K, L. Kemudian yang ke bawah tapi cuma 2 baris itu ada P, Q. Kemudian yang ke bawah yang lebih panjang lagi ya, itu ada G, J, dan Y. Dan kemudian yang ada ke atasnya full, ke bawahnya 2 baris itu ada F. Nah, berarti jawabannya yang mana nih, teman-teman? Jawabannya kalau yang ini KB bener, cuma A-nya dia nggak bener ya. MNA. Bener ya, dia masuk yang golongan pertama ini, yang ini nih. Jadi jawabannya itu yang B. Kalau HBR ini dia nggak sama, GBK. Nah, ini jelas beda-beda ya, yang ini. ADT dia A-nya yang beda. Lanjut adalah titik-titik. Jadi ini udah aku bahas di video sebelumnya materi tentang ini ya. Jadi ada urutan-urutannya. Yang pertama pengenalan atau orientasi, dilanjutkan masalah atau komplikasi, kemudian solusi masalah tersebut atau resolusi, dan yang terakhirnya pesan moral, kode. Oke. Lanjut kita baca teksnya. Paragraf pertama, Djoko Pinurbo adalah seorang penulis terkenal yang lahir di Sukabumi. Nah, jadi ini mengenalkan tentang Djoko Pinurbo ya. Jadi pasti ini orientasi. Kemudian paragraf kedua, masa kecilnya sering sakit-sakitan. Ia bahkan dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan minder. Djoko Pinurbo jarang bergaul.
dengan teman-teman seusianya. Jadi ini masalahnya waktu kecil ya. Jadi masuknya ke komplikasi. Jadi orientasi komplikasi ya. Ini salah gitu kan. Lanjut, setelah dewasa Joko Pinarbo tinggal bersama keluarganya di Jogja. Ia hidup berdampingan secara harmonis bersama masyarakat setempat, aktif di pertemuan warga dan acara-acara sosial. Nah, ini bagian resolusinya. Dan paragraf terakhirnya, ini salah ya. Paragraf terakhirnya adalah kode ya. Ia saat ini dikenal sebagai sastrawan Indonesia yang paling produktif dan seterusnya. Jadi jawabannya itu yang E. Lanjut soal yang nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang termasuk ciri-ciri bunyi adalah titik-titik. Oke, kita lihat yang nomor 1. Dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, ini benar ya. Bunyi adalah dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi kalau ada bunyi pasti ada getaran. Lanjut yang kedua, dapat merambat di ruang hampa. Ini salah ya. Nah, ini kenapa? Karena bunyi itu dia butuh medium perambatan ya. Jadi nggak bisa kalau nggak ada mediumnya. Jadi harusnya ini tidak bisa merambat di ruang hampa. Lanjut yang nomor 3, lebih cepat merambat di udara daripada benda padat. Ini juga salah, karena harusnya itu yang paling cepat itu merambatnya dari benda padat, kemudian lanjut cair, baru gas atau udara. Jadi ini urutan paling cepatnya. Paling cepat di padat, kemudian cair dan gas. Oke, nomor 4 dapat mengalami pemantulan, benar ya. Jadi yang benar itu nomor 1 dan nomor 4. Jawabannya yang D. Soal nomor 5. Oke, langsung ke pertanyaannya aja. Hewan yang tepat memenuhi rincian ciri-ciri tersebut adalah titik-titik. Jadi, ada sekelompok peserta didik itu melakukan pengamatan hewan yang ada di sawah. Mereka menemukan hewan yang memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Tubuhnya terdiri atas kepala dan perutnya beruas. Setiap ruas perutnya memiliki sepasang kaki. Hewan itu ditemukan hidup bebas di sawah. Hewan itu memiliki sengat yang beracun. Oke, kalau ini belalang, capung, itu nggak beracun ya. Ular itu nggak yang syarat keduanya itu nggak memenuhi ya. Kalau ular dia kan nggak punya kaki kan. Kemudian tubuhnya terdiri atas kepala dan perut beruas. Nah, dan di sini setiap ruas perutnya itu memiliki sepasang kaki. Kalau laba-laba, dia itu 4 pasang kaki atau 8 kaki. Dan itu bukan di ruas-ruasnya. Yang di setiap ruas-ruasnya itu adalah lipan. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 6. Hewan yang tepat memenuhi rincian ciri-ciri tersebut adalah titik-titik. Oke, perhatikan ciri-ciri hewan sebagai berikut ya. Memiliki 4 pasang kaki atau sama aja dengan 8 kaki ya. Kemudian tidak bisa terbang, tubuh terdiri dari kepala dan perut. Nah, ini tidak bisa terbang berarti yang nyamuk, capung, belalang dia punya sayap ya. Ini salah. Kemudian 8 kaki udah kita bahas di sebelumnya ya. 8 kaki atau 4 pasang kaki itu laba-laba. Jadi ini gambarnya laba-laba ya, kakinya ada 8. Lanjut soal nomor 7. Perhatikan gambar papan seluncur berikut. Oke, seperti ini. Sebuah benda diluncurkan dari titik P menuju T melalui Q, R, dan S. Benda akan memiliki energi kinetik terbesar pada saat berada di titik-titik. Jadi kalau energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau ketinggiannya. Jadi kalau dia tinggi, ya berarti energi potensialnya besar atau maksimal. Nah, kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda ketika bergerak. Kalau untuk energi kinetik yang terbesar itu adalah di tempat yang paling rendahnya. Jadi kalau berdasarkan gambar ini, di titik P itu kan yang paling tinggi. Nah, jadi dia EP-nya potensialnya maksimum. Sedangkan di titik R itu kan yang paling rendah. Di sini berarti kinetiknya yang maksimum. Nah, pertanyaannya adalah benda akan memiliki energi kinetik terbesar pada saat di titik R. Jawabannya yang C. Oke, sekian video pembahasan FRPPG. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Semangat!